Nah, gluding-gluding lho Pak, piring kali sendok tadi. Apa kula sing GR nih? Tidak niku Pak sarapan berarti di pagi hari ya. Ada yang mengatakan bukan perang Uhud nih loh Pak. Betapa telitinya para mufassir. Kalau di sini disebutkan pagi hari, padahal perang Uhud itu terjadinya berangkatnya Nabi itu setelah sholat Jumat. Berarti kira-kira ini masuk ya? Ada yang mengatakan enggak, itu perang Uhud tetap karena informasinya musuh datang di kota Madinah itu pagi. Selesai sholat Jumat, Nabi baru berangkat ke Uhud. Jadi kalau menurut tafsir Ibnu Katsir dan kebanyakan tafsir yang ada ini adalah tentang perang Uhud. Perang nopo? Perang Uhud. Saya coba jenengan teruskan ayat ini. Ini nek saged jenengan kula paringi hadiah. Satu gelas kopi susu atau teh jenengan. Qul huwallahu, artinya ahad nopo? Esa nopo malih? Tunggal. Enten malih? Halo? Nggih. Esa atau tunggal. Ahad dengan Uhud kira-kira memper nopo mboten, Pak? Ahad kali Uhud memper nopo mboten? Kayaknya memper gitu lagi. Memper Pak, sama lah. Apa bedanya satu dengan kesatuan? Ini member lagi bagi. Kalau satu ya memang satu. Kalau kesatuan kayaknya jumlahnya banyak dijadikan satu kesatuan. Nah, samil. Kalau akad artinya itu tunggal esa satu, kalau Uhud itu kesatuan. Jadi dari mana sih kok disebut Gunung Uhud? Ada yang menyebutkan disebut Uhud karena jumlahnya itu banyak Pak, tapi jadi satu. Mudah-mudahan ini ada yang mau berangkat haji. Ente sih berangkat haji nih tahun ini. Benar. Di antara yang duduk ini ente sih baru berangkat haji tadi. Mboten nggih, sampun ada yang berangkat. Napa mboten wani ngaku niki Pak Wani. Nggih nggih nggih. Kalau jenengan Allah amin berangkat umroh atau haji besok gitu, jenengan kalau di Madinah melihat gunung namanya Gunung Uhud, coba jenengan tinggali Pak. Gunung Uhud itu bentuknya itu kayak gandengan Pak, nyambung itu, curut nyambung itu gitu. Itu gunung, makanya disebut karena mereka kesatuan, banyak tapi jadi satu, maka disebut Uhud. Tadi kan harus tebing itu loh Pak, disebut gunung Uhud. Kalau di sebelah jenengan sini Pak, ya, nggak jauh dari sini 2 kilo, ya, dulu ada sumber Pak. Tambah gede, tambah gede, tambah gede. Saat ini jadi gunung anyar, putih. Ini gunung anyar di Kupang. Apa kok diarani gunung anyar? Ini bahasa Arabnya Jabal Jadid. Bahasa Arabnya itu Jabal Jadid, gunung anyar. Saged dipahami lagi. Nek Uhud namanya Jabal Uhud, nek niku namanya Jabal Jadid. Jabal Jadid boten napa-napa sing bahaya niku zaujah jadidah niku sing bahaya. Napa zauj jadid, Pak? Nah, istri baru niku sing bahaya niku bahaya bahaya bahaya. Bahaya bahaya bahaya. Namun lam ini Pak lisannya muni bahaya nang ini amin 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 amin. Itu sing muni ngoten. Jangan jangan. Bon, mudah-mudahan jaringan sakit ziarah mriku Pak. Tengene pundi? Tengene Jabal Uhud, tengene Uhud. Nah, itu ada ini nopo nih Mas, kejadiannya itu tentang apa sih ini? Ini kalau pulau kalian jenengan baca banyak referensi kisah atau riwayat tentang peperangan Uhud, biasanya langsung tuh gini mindset pulau kalian jenengan apa Pak? Perang Uhud adalah perang di mana Nabi mengalami kekalahan. Nabi kalah nih. Iya kan, kebanyakan kan gitu nih. Saya ingin mengulas agak dalam sedikit. Yang pertama, perang Uhud itu terjadi ada hikmahnya, Pak.
Wong Nabi Adam sebelum diturunkan di bumi mawon sama Allah dikasih acara nopo niku Pak namanya simulasi kehidupan di dunia. Sama Allah ditunjukkan siapa lawan siapa kawan. Sinten lawan ya? Iblis kali setan nggih. Sisi malih-malih. Sinten lawane? Nggih, jenengan nek muni setan pun ningali kula Pak nggih. Ningali jejere Mal, ada konsep bunyinya gini. Barang siapa yang sudah ada di surga maka tidak akan keluar. Ngoten nggih. Saya mau tanya, Nabi Adam sudah di surga, nah, kok bisa keluar? Nah, sehingga ada tafsir yang mengatakan itu bukan surga-surga yang besok kita tempati, bukan. Itu simulasi Nabiullah Adam alaihissalam sebelum diturunkan di bumi, ditutur nesik siapa lawan siapa kawan. Bahaya Pak, kalau kalian jenengan boten tentu siapa lawan siapa kawan. Jenengan biasanya ninggalin yang bisnis-bisnis itu mungkin. Kalau mau bikin apa itu, restoran atau apa, mesti dulu. Si. Iku opo, masakannya opo, kita harus bisa seperti itu. Kita harus hati-hati. Mereka promosinya seperti itu, kita bikin gitu. Nabi nggak diurui ngoten. Nabi baru datang di kota Madinah. Baru mengatur manajemen tentang kemasyarakatan Madinah. Nabi ditunjukkan, kilo Nabi, konco jenengan sinten, musuh jenengan sinten, sing pura-pura nggih sinten. Lah akhirnya di sini keluar, Pak. Ketika ada perintah untuk berangkat ke Uhud, langsung nampak tenggiri masjid, Mbak. Itu sing setunggal berangkat kanjeng Nabi. Timbangane mriki ngenteni tenggiri Madinah diserang, mending mriki sing medal. Nek niki Madinah pun dilebeti malah bahaya niki. Enten tiang estri, enten lari anak-anak. Kita aja yang ke sana. Ada Nabi musyawarah. Nek jenengan ya napa? Nek kula nggih mending mriki mawon. Dinteni lapo pergi ada beriko bareng. Dinteni pergi Madinah dibikin benteng, sini aja. Nah, ini saya terangkan dulu, Pak. Mudah-mudahan bisa ziarah ke sana nih bagi pemahaman. Karena ini materinya perang Uhud, jadi ya materinya tentang Madinah. Dulu Madinah itu jangan bayangkan yang kayak sekarang itu hotelnya banyak itu boten. Madinah dulu itu kecil, Pak. Seberapa mas luasnya kota Madinah yang ditempati Nabi, kampung Madinah. Madinah itu kalau jenengan lihat masjidnya itu ada pagar pembatas yang paling luar. Jadi masjid kotaknya itu Mbak, terus enten halaman masjid, di halaman masjid ada pagar muter masjid. Dulu ya kotanya ya seitu pagarnya itu. Makanya ada yang mengatakan pagar itu tidak akan pernah dibongkar karena menunjukkan ya kampung Madinah dulu ya sebatas itu Pak. Jadi masjid tapi masjidnya agung. Masjid ada halaman terus ada pagar luar. Kota Madinah dulu ya seitu saja. Jadi perang Uhud itu walaupun cuma 3 kilo tapi ya di luar kota Madinah. Para sahabat ada yang berpendapat kita saja yang keluar Nabi, ayo berangkat. Kata yang satunya, nggak usah, di sini aja kita bikin benteng di sini aja. Itu sing bahaya Pak. Ya sebaiknya kita berangkat. Ternyata setelah Nabi masuk ke dalam rumah, baju besi sudah dipakai, baju Nabi perang sudah dipakai, laporan sing sanjang gitu. Itu sing ada yang mulai penyakit datang, penyakitnya mulai keluar. Ilhammat nalikane nejo sapa ibatani pantan luru golongan luru mingkum saking sira kabeh antar syala yen to wedi budalan sapa ibatani wallahu tawi Allah iku waliyuhu madat kang nulungi ibatani wa 'ala Allah lan ing atase Allah fal yatawakkal becik tawakal pasrah sapa mukminuna pira-pira wong kang iman. Penyakitnya baru oleh Allah ditunjukkan siapa lawan siapa kawan. Biasanya gitu Pak. Kalau ada rencana kebaikan minimal jadilah salah satu di antara 4. Kalau Suliman ini. Kalau ada
rencana kebaikan, jadilah minimal salah satu dari 4 orang ini. Jangan jadi yang 5. Yang pertama, man yaf'aluhu ibtidaan. Kalau ada kebagusan, kebaikan, kalau bisa kita jadi pencetusnya. Napa, Pak? Pencetusnya, kalau bisa. Jenengan nek ngetos ngeten hebat jenengan. Iki istimewa nih Pak, jadi pencetus. Jadi nopo nggih? Nopo niku sing pertama kali niku. Nggih, ini Bang ya, yang punya ide, jenengan yang pencetusnya, Masya Allah, istimewa. Keranten nopo kalau kita jadi pencetus kebaikan ya Pak, mungkin ganjaran ini nular terus. Allahumma amin. Yang kedua kalau nggak bisa jadi pencetus, cuma nih jadi pencetus nih Pak, tukang usul ini udah dirasa repot Pak. Nopo biasanya sih bagian nopo gini sih. Bisa ngusul kan meter tertantap nih Pak ya. Saya usul begini, berarti urunnya kudu paling satu. Kalau bisa tidak tadi jadi orang pencetus. Kalau nggak bisa, minimal niru para sahabat nih lah. Apa itu? Kalau bisa ya jadi muktadi. Itu tidak. Kalau nggak bisa, ya minimal jadi penggerak. Nggak usul. Tapi karena ini baik, dia jadi penggeraknya, supporter. Jadi supportnya. Wah, ini gitu Pak. Kaurun tapi melo support. Nggih. Ini sakit dipahami tadi. Sakit ya. Yang ketiga, ini kalau kejadiannya perang, Pak. Ada orang itu yang nggak ikut, dia nggak bisa ikut perang, betul sakit. Tapi beliau tidak bisa itu karena ada yang lebih penting di kota Madinah. Boleh, nah gitu. Jadi ada loh Pak, sahabat itu yang memang sama Nabi nggak diajak perang. Sampai jangan ikut perang, sampai jadi panglima yang menjaga kota Madinah. Jadi nggak ikut perang, tapi disuruh nunggu ternyata Madinah. Itu juga penting kan ya, jaga gawang. Kalau itu jadi kiper ya Pak, penting ya. Ada yang nomor 4 itu dia tidak bisa memang karena uzur. Itu Pak, orang perang kan memang syaratnya salah satu zuhuriyah, punya jiwa laki-laki, bukan harus laki-laki ya. Jiwa laki-laki berarti kendel. Kulo heran nek enten tiyang lanang jenggote dawa, brengose tebel, pediape kecoa. Gak keren belas kan Pak ya. Jenenge medeni Pak, maaf saya contoh jenenge. Sinten asmane? Umar Al Faruq. Lah mestine kendel Pak ya. Asmane Umar Al Faruq, tapi malam Jumat nang jeding jaluk terno bojone. Adik lawange kalau ditutup pisan. Udah ditutup ya, Dik. Loh, wah gak keren. Maaf, Pak. Ada yang memang jiwanya harus zukuria dan memang sehat. Sehingga orang-orang yang sepuh-sepuh terusin Nabi, sehingga sepuh-sepuh gak usah berangkat. Padahal jiwanya ingin berangkat. Ada wanita-wanita hebat. Saya ikut Nabi. Oke, sampai melok, ingin bagian rambut sahabat yang sakit ada. Jangan jadi yang kelima. Sinten niku. Kalau ada pencetus kebaikan, nangar dukung. Ini kok sahabat ini, golongan Banu Salamah dan Banu Harisah. Kita berangkat Nabi, berangkat. Kita papang oleh Uhud. Ketika pasukan wis siap, Nabi wis mendekek, maka idalil kital. Nanti sayap kanan ini, sayap kiri ini, bagian panah jenengan di atas gunung Jabal Rumah. Di sama itu Pak, di Uhud ada bukit sedikit, bukit nggak tinggi, itu dipakai ini Jabal Rumah sebagai pemanah di sini, ini bareng diatur, ngerti jumlah wong kafir. Nabi tak setuju kalau sampean budal, lebih baik kita di kota Madinah. Niki sing gak disenengi Pak. Pertama yo dilakoni temen gembosi kanjeng Nabi. Bahkan ketika Nabi pakai baju perang diwara, sampai coplok Nabi, Nabi sampean. Kita tunggu di sini aja, nggak usah ke sana. Kita di sini aja. Daunnya Nabi di dalam di tafsir Ibnu Katsir ada, di sini juga ada, di Sawi juga ada. Beliau Nabi mengatakan pantang untuk seorang Nabi yang sudah mengenakan baju perang lalu mengundurkan diri. Terus Nabi, kadung baik lagi perang, pantang. Gak oleh Nabi wis klambi perang kok gak situ
kita berangkat. Akhirnya berangkat ke Medan Uhud. Saya nggak wasiat Pak, nek wasiat kan medeni. Saya pesan saja. Pesan kan boleh ya Pak. Bukan wasiat. Kalau wasiat kan harus dilakukan. Wasiat kan harus dilakukan. Ada seorang ayah ketika mau meninggal, anaknya dipanggil semua. Nah, tak tungano rukun, tak tukaran. Amin ya. Rumah ini kalau ayah sudah meninggal, boleh diwaris, dijual nggak apa-apa, dibagikan. Oke ya, pokoknya ayah sehat dulu enggak, pokoknya kalau ayah meninggal, rumah ini boleh dijual, dibagikan saudara semua. Amin, ya, ya. Tapi kalau yang bangunan sebelah ini jangan dijual, jangan diwaris ya kan. Loh, kenapa ya kok nggak boleh dijual yang sebelah rumah ya? Iku balai RW nah, gak melo, gak melo tuh, balai RW untuk diwaris. Dan kembali lagi saya pesan Pak, besok kalau dengan ke Mekah Madinah kalau bisa datang ke Uhud Pak, karena di situ saksi kecintaan Nabi. Ketika perang Uhud itu kan, ini hikmah yang kedua. Semua yang sudah ditata oleh Nabi, diperintahkan Nabi, ternyata wong biyen itu nggih kalahe kali nopo Pak. Kalahe kali upo Pak. Nopo upo niku? Nggih kalahe kali sego Pak nggih. Terus Nabi kan ngeten, pasukan rumah itu pakai pemanah, Roma itu pemanah. Kalau orangnya rumah, sing nang dhuwur wong 50 jangan turun lo ya. Walaupun jenengan sudah lihat kami di bawah, jangan turun dulu. Karena kita belum tahu kekuatan musuh ada di sebelah mana nanti datang. Nggih, wis ketok menang, wis ketok mulai noto-noto barang, belum diperintah Nabi turun, mereka sudah turun. Gara-gara nopo berarti Pak? Gara-gara upo Pak, ya Allah. Sampai akhirnya pasukan waktu itu Khalid bin Walid belum masuk Islam, beliau memutar dari Jabal Rumah, pasukan Islam ketika pedang sudah ditaruh digeruduk. Akhirnya, lah ini loh yang itu. Nabi itu menghindar, Pak. Jadi Nabi bukan kalah di situ, enggak. Nabi menghindar. Naik ada sekarang, tapi sekarang sudah ditutup, Pak. Di Gunung Uhud itu ada gua kecil, Pak. Itu tempat sandaran Nabi. Saya naik 1 kali, Pak. Itu tempat Nabi sandaran waktu sakit itu, waktu gigi geraham beliau lepas. Yang di dalam riwayat disebut beliau itu ketika berdarah, darahnya itu masuk dioser-oserakan. Oh, dioser-oser. Dioles-oleskan. Waduh, bahasa wis padha ngasem iki. Nggih, dioles-oleskan. Dioles-oleskan ke dada beliau. Jadi ketika berdarah sama beliau dioles-oleskan semuanya. Darah Nabi dioles-oleskan. Ketika di gua tersebut itu Nabi saking sakit ya Pak, menahan sakit itu sandar ini. Dan sampai hari ini baunya wangi, nggak dikasih minyak. Nek jenengan nyekel Ka'bah ambune wangi ta mboten? Wangi umpamanya diminyaki, Pak. Ka'bah itu diminyaki ya. Makanya kalau jenengan nek pakaian ihram ketika tawaf jangan nyentuh Ka'bah. Satu, tawafnya nggak sah. Nomor dua, ambu wangi lah kita sini. Kalau di sandaran Nabi itu baunya wangi, Pak. Masih wangi. Sekarang sudah ditutup karena medannya terjal. Selesai perang, Nabi ditanya sama sahabat, Nabi, nopo kok jenengan kok ketene kok dioser-oseraken teng ngene dodo. Terus Nabi, aku krungu malaikat omong-omongan. Malaikat yang menjaga gunung Uhud ngomong ambek koncone, "Sik jendeni perintah Allah, adik gedene Nabi netes nang bumi, awak dewi dikongkon nurunno azab nang sedanten niku wau. Terus kan enggak, ojo sampai netes. Padahal posisi disakiti. Terus kan enggak. Sik tak arep-arep imanin yang sing nyerang kanjeng Nabi ini. Saya nggak bisa bayangkan Pak, kalau Nabi langsung emosi mendoakan, ya Allah, maksudnya Nabi ketika kita disakiti, ya Allah, habisi semua. Berarti kira-kira Pak, kalau habis semua musuhnya, berarti kita nggak punya Khalid bin Walid. Kira-kira Islam tidak bisa masuk ke Eropa. Siapa yang menaklukkan Eropa? Spanyol. Panglima Khalid bin Walid Pak sampai tembus ya. Bahkan ada
eh, Jabal Torik nih. Namanya sekarang Gibraltar nih, Jabal Torik. Islam di bawah panglima-panglima dulu yang ikut perang memusuhi Nabi, karena doa Nabi mereka jadi imannya kuat, menaklukkan, bukan menaklukkan ya, ikut menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Makanya ini, saya emosian dan ini si durung niru kanjeng Nabi. Aduh, angel nih niru kanjeng Nabi. Mudah-mudahan bisa ziarah ke Uhud lagi, omongan. Dan lagi ini ada ini yang terakhir Pak. Saya ngambil tentang fikihnya nih, usul fikih. Usul fikih itu jenengan kalau ada orang bancaan, misalnya ada orang jadi DPR mungkin bancaan, jenengan kepingin berkate matengan apa mentahan. Nah, ayo mantep apa mentah. Nek mentan itu simple Pak. Tipis simple tapi nyeneng. Apa mateng? Gitu. Kalau fikih, ini saya bahas fikihnya Pak. Kalau fikih itu Pak, ibarat berkat pun mateng. Wajib sunnah. Jadi kan kali kalau gak ada cerita nih, pokoknya wajib sunnah gitu. Tapi kalau usul fikih, kaidah fikih itu masih mentah. Itu rumusnya. Lah, biasanya banyak orang pertanyaan, Mas, Ustadz-ustadz kiai-kiai itu kok kayaknya agak pelin-pelan nih Mas. Yang sana ngomong wajib, yang sini ngomong sunnah. Sing kono makruh, ini jadi yuk nopo sih Mas? Tatanan hukum. Nah, ada Pak namanya ilmu usul fikih dan kaidah fikih. Itu yang bikin rumusannya adalah nasirus sunnah, orang yang menolong sunnah Nabi biar gak malak-malik ditoton rumusnya. Beliau adalah Imam Syafi'i radhiyallahu an, diakui para imam. Bahkan Imam Bukhari yang punya Sahih Bukhari, hadisnya yang banyak dipakai, ya, itu beliau dalam perumusan masalah mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Saya kasih gambaran ini, jenengan jika bingung kali usul usul fikih dan kaidah fikih. Apa hukumnya dehem? Napa Pak hukumnya? Menurut jenengan napa hukumnya dehem? Boleh, enten malih. Napa Pak? Napa hukumnya? Tergantung dulu Pak. Kita harus tahu rumusnya ini Pak. Apa? Sama Imam Syafi'i dikasih. Usul fikih, kaidah fikih. Al-umuru bimaqasidiha. Hukum perkara niku suatu perkara tergantung niate nopo. Misalnya jenengan nedo nopo niku Pak, roti goreng. Kasih enten telas. Lah, roti kula niki misalnya jenengan nedo roti goreng Pak, kesereten nyantol teng mriki. Napa hukume dehem? Wajib ya, napa kok wajib Pak? Kan kecantol nggih. Nyantol iki nek gak didehemno, inna lillahi wa inna ilaihi. Niki nek gak dehem, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti hukum dehem orang ini wajib. Kenapa? Karena kaidahnya al-umuru bimaqasidiha. Perkara itu hukumnya itu tergantung ya apa sih niatnya nopo tujuannya. Sekarang yang kedua, jenengan pas duduk dengan teman berlima di depan rumah. Ada seorang wanita lewat, kelambine rodok ketat, kelambine rodok ketat, kok kebetulan suaminya sudah meninggal 3 tahun yang lalu, punya anak satu, terus dehem, jenengan dehem hukumnya apa Pak? Lu aja begitu. Seneng gue gitu. Mulai ngaji tukaran. Ada DM enten lagu nih Pak, kan biasa ternyata iki mau kesereten gitu. Bawa hukumnya Pak. Napa pun kula derek jenengan hukumnya napa? Fardu kifayah. Hukumnya napa Pak? Nggih bisa jadi wis boten wajib, boten sunnah, boten lain. Jangankan dehem Pak. Salam mawon beda-beda hukumnya. Bagaimana hukumnya mengucapkan salam tergantung sih Mbak.
Kalau fikih dadi mateng, salam hukumnya sunnah, muakkad, menjawab hukumnya wajib. Tapi kalau dibawa ke kaidah fikih belum tentu lihat salamnya ya nopo. Karena arek niku sing liwat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nah, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kan beda. Sholat dehem. Ya apa hukumnya dehem? Tergantung. Dia ini sholat. Kalau nggak ada hajat terus ketika sholat ya makruh. Walaupun nggak batal makruh. Tapi kalau iya gak nyantol betul-betul suara itu step dikengken. Karena apa? Karena untuk meneruskan ayat ini yang buat tidak akan nyantol nih. Nah, saya kembalikan lagi. Itu namanya usul fikih dan ini disebutkan doa jelek, doa jelek. Ini maaf. Nabi ini kena niku Pak. Jadi sebelum Nabi sing sakit wau niku, Nabi mendoakan, ya Allah, cik jahat deh tiang niku. Pernah Nabi terucap satu kali, Allahumma la'an. Ya Allah jangan berkahi, kasih laknat dia sing memusuhi tengene Nabi. Namanya Abu Sufyan. Nanti di ayat terusannya Nabi ditegur. Laisa laka minal amri syai'. Nabi, nek urusan hidayat ini bukan urusan jenengan. Laisa laka minal amri syai'un ay yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Enggak usah sampai nanti laknat-laknat. Itu sudah masuk teguran oleh Allah. Maaf, tidak semua kita dengan Nabi itu sama. Kadang dihukum Nabi itu wajib, kita sunnah. Bisa di Nabi haram, kita makruh. Pakai contoh ini. Jangan mulai sholat tahajud nih. Sholat tahajud hukumnya nopo. Sunnah. Nek untuk Nabi wajib. Nek Nabi hukumnya tahajud wajib. Nek kalau kali jenengan sunnah tergantung Pak. Itu ada rumusannya. Saya mau tanya, ngalah hukumnya apa? Ngalah itu ngari di sini yang hukumnya nopo. Terakhir. Ngalah hukumnya nopo. Sunnah. Sudah, ngalah hukumnya sunnah. Saat ini misalnya ada depan soft kosong, terus jenengan ada kosong, ente jajar jenengan nawani apa jenengan piyambak sing maju. Moga jenengan maju monggo kula mriki. Nek niku mlebete makruh. Al-izaru fil ibadah mamnu'un. Tengene kaidah. Ngalah urusan ibadah itu makruh. Mboten asal, Pak. Tergantung jenengan saat ini damel contoh nopo. Misalnya, niki kirang niki dereng itu sing nutup didamel santunan anak yatim kurang 500. Oh iya dah. Kondo jenengan buka saknya, jenengan gitu sak. Kita jenengan lanjut tapi jenengan ngalah. Sampai katanya nyumbang tak? Nggih, sampean ae sampean ae. Ini mboten asal mboten. Harus kita mboten asal ngalah nek urusan ibadah. Tapi masa nggak boleh ngalah, Mas? Ente bisa dikengen ngalah. Al-izaru fi ghairil ibadah matlub. Saya ini terakhir kurang 2 menit. Jenengan kali kula nekani acara, ternyata nekani acara itu kurang 2, Pak. Souvenirnya berkati kurang 2 orang, padahal berkati cuma 1. Jenengan kali konco jenengan. Berkati kok ketepaan sarung. Jenengan ngalah nopo jenengan kayak no koncoin nopo tidak menjenengan pihak Pak. Ngalah nopo boten iki. Ngalah. Tempat jamaah sing rada cerdas. Ya tergantung Mas sarungnya dhisik opo. Sarung BHS semua geger. Ayo opo iki. Sing leres nopo Pak? Ngalah nopo boten? Kalau ini kita harus ngalah. Al-izaru fi ghairil ibadah maksud kalau ngalah bukan hubungan tentang ibadah, tentang sosial, kita harus mengalah. Pun ya, ada yang mungkin mau bertanya Pak kurang 5 menit ini. Monggo. Nek mboten enten ditutup doa Allahumma barik lana bima razaqtana. Enten Pak. Mboten enten nggih. Ketara ini apa?
Muga ditutup bareng nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.